Jika kita bertanya kepada setiap orang dengan pertanyaan, kalau waktu bisa diputar kembali, kamu ingin kembali ke masa yang mana? Rata-rata mereka akan menjawab, saya mau kembali ke masa remaja. Oh ya? Kenapa? Ya, karena bagi sebagian orang, masa remaja adalah masa yang paling indah dalam hidupnya. Saya pun setuju dengan pendapat itu. Di era yang serba teknologi ini, kehadiran gadget pun sangat mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup para remaja. Hal ini tentu saja sangat mendukung remaja yang sangat menyukai hal-hal baru. Disinilah pentingnya peranan orang tua dalam mengontrol, mengawasi, mengarahkan, dan menjadi sahabat mereka. Berdasarkan hasil survei Deloitte yang dilakukan pada tahun 2013, jumlah pengguna telepon pintar dari data statistik menunjukkan bahwa pengguna gadget terbanyak adalah usia 18 hingga 24 tahun, yaitu sebesar 80% dari semua usia pengguna. Data statistik tersebut didukung oleh sebuah survei yang dilakukan oleh Taylor Nelson Sofren di Indonesia, yaitu sebesar 39% pengguna gadget di Indonesia dikuasai oleh kalangan remaja berusia 16 hingga 21 tahun. Lebih lanjut lagi, dari keseluruhan remaja SMP dan SMA di Jakarta, 74% diantaranya menghabiskan waktu lebih dari 2 jam di depan layar televisi atau bermain games di gadgetnya. Hasil serupa juga didapatkan dari penelitian yang dilakukan oleh Hollis pada tahun 2012 yang menyebutkan bahwa salah satu kelompok usia pengguna gadget yang paling signifikan adalah remaja. Apa yang dimaksud dengan remaja dan pengguna gadget berlebih? Lalu, apakah dampak dari pengguna gadget berlebih? Dan apa sajakah langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh orang tua? Mari kita lihat pengertian remaja menurut Erikson. Masa remaja adalah peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek atau fungsi untuk memasuki masa dewasa. Erikson membuat 8 tahap perkembangan psikososial, di mana masa remaja merupakan tahap kelima dalam perkembangan psikososial, yaitu identitas versus kekacauan identitas. Nah, pada tahap ini merupakan tahap awal adolescent atau masa remaja, dimulai pada saat masa puber dan berakhir pada usia 18 tahun setiap anak. Pencarian jati diri mulai berlangsung pada tahap ini, sehingga remaja suka bereksperimen dengan hal-hal yang ingin mereka ketahui. Inilah salah satu penyebab remaja sangat gemar mengeksplor dunia maya karena didorong rasa keingintahuannya yang sangat besar untuk mencari jati dirinya. Sementara itu, menurut Kwon, Kim, Cho, dan Yang, kecanduan telepon pintar ialah perilaku keterikatan terhadap telepon pintar dalam menghadapi kehidupan sehari-hari atau sebagai gangguan kontrol impuls terhadap diri sendiri. Sekarang, mari kita lihat beberapa dampak negatif dari penggunaan gadget secara berlebih. Di antaranya, yang pertama adalah konsumtif. Penggunaan telepon pintar dengan berbagai fasilitas yang ditawarkan operator membuat individu harus mengeluarkan biaya untuk memanfaatkan fasilitas yang digunakan. Yang kedua adalah psikologis. Individu merasa tidak nyaman atau gelisah ketika tidak menggunakan atau tidak membawa gadget. Ketiga adalah fisik. Terjadinya gangguan seperti pola tidur yang berubah. Yang keempat adalah relasi sosial. Berkurangnya kontak fisik secara langsung dengan orang lain. Kelima adalah akademis. Berkurangnya waktu untuk mengerjakan sesuatu yang penting. Dengan kata lain, berkurangnya produktivitas sehingga hal ini sangat mengganggu akademis. Dan yang keenam adalah hukum. Keinginan untuk menggunakan gadget yang tidak terkontrol
menyebabkan menggunakan gadget saat mengemudi, dan membahayakan diri sendiri dan pengendara lain. Dalam mengatasi penggunaan gadget berlebih pada remaja, pola asuh menjadi sangat penting. Sebelumnya, mari kita simak terlebih dahulu tentang apakah pola asuh itu. Menurut Bomrin yang menyatakan bahwa pola asuh pada prinsipnya merupakan parental control, yakni bagaimana orang tua mengontrol, membimbing, dan mendampingi anak-anaknya untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangannya menuju pada proses pendewasaan. Bomrin membuat 3 bentuk pola asuh. Di antaranya, yang pertama adalah pola asuh authoritarian atau otoriter, di mana orang tua selalu memaksakan anak-anaknya untuk patuh terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan, berusaha membentuk tingkah laku, sikap, serta cenderung mengekang keinginan anak, tidak mendorong anak untuk mandiri, dan jarang memberikan pujian ketika anak mendapatkan prestasi. Kedua adalah pola asuh autoritatif. Dalam pola asuh ini, orang tua cenderung tegas, tetapi kreatif dan percaya diri, mandiri, bahagia, serta memiliki tanggung jawab sosial. Orang tua memiliki sikap bebas, namun masih dalam batas-batas normatif. Dan yang ketiga adalah pola asuh permisif, di mana orang tua memberikan kebebasan kepada anak seluas mungkin. Anak tidak belajar untuk bertanggung jawab, dan orang tua tidak peduli kepada anak. Dari ketiga pola asuh di atas, Bomrin menekankan pada pola asuh autoritatif, karena anak dari orang tua yang menggunakan pola asuh autoritatif akan tumbuh menjadi anak yang mandiri dan tegas terhadap diri sendiri, ramah dengan teman sebaya, dan mau bekerja sama dengan orang tua. Mereka juga kemungkinan akan berhasil secara intelektual dan sosial. Lalu, apa sajakah langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam mengatasi penggunaan gadget berlebih pada remaja? Beberapa hal ini dapat dilakukan oleh para orang tua. Di antaranya, yang pertama adalah melakukan komunikasi 2 arah. Hal ini dilakukan untuk mengedukasi anak mengenai dampak-dampak penggunaan gadget yang berlebih. Kedua, yaitu membuat aturan yang disepakati. Dengan membuat aturan yang telah disepakati, akan membuat orang tua lebih mudah dalam mengontrol anak dalam menggunakan gadget. Aturan yang dibuat juga harus konsisten dalam pelaksanaannya. Jika anak melanggar peraturan, maka anak bersedia menerima punishment yang telah disepakati. Namun, punishment di sini bukan merupakan punishment fisik ya, tetapi lebih ke arah membangun tanggung jawab anak dalam menggunakan gadget. Menjalani aturan dengan baik, maka akan dapat reward juga dari orang tua sehingga anak tetap merasa dihargai. Yang ketiga adalah orang tua mempraktekkan penggunaan gadget yang sehat. Orang tua merupakan teladan bagi anak dalam hal apapun, termasuk dalam penggunaan gadget yang baik, sehingga anak pun akan mempraktekkan hal tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.